Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'ana ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربي وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما زائدة شاء ركبك كلا ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى بل تكذبون أي كفار مكة بالدين بالجزاء على الأعمال وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم كراما على الله كاتبين لها يعلمون ما تفعلون جميعه إن الأبرار المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم جنة وإن الفجار الكفار لفي جحيم نار محرقة يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين الجزاء وما هم عنها بغائبين بمخرجين وما أدراك أعلمك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأنه يوم بالرفع يوم أي هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره فيه أي لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. Surat Al-Infitar juz 30 juz amma surat Al-Infitar ayat ke 7 ya. Alladzi khalaqaka, dialah Allah yang menciptakan kamu padahal kamu sebelumnya gak ada. Ba'da lam takun, kamu sebelumnya gak ada. Kita gak pernah berharap ada, kita gak pernah berangan-angan ada, dan kita gak tahu kalau bakal ada, sehingga Allah membuat kita ada. Binatang juga begitu. Binatang nggak tahu kalau bakal ada dan dia adanya jadi binatang. Alhamdulillah kita adanya bukan binatang. Kita diadakan sama Allah jadi manusia. Itu nikmat. Alhamdulillah. Untung ente nggak binatang. Kalau ente kambing sebelah, ya nggak? Apa ada orang bayangkan dia bakal jadi manusia ketika ada di dunia? Kambing juga begitu, nggak bayangkan kalau muncul di dunia ini jadi kambing. Sama semua makhluk Allah. Malaikat juga begitu, diciptakan nggak nyangka kalau dia malaikat. Jadi semua sudah pada ciptaan dan dituliskan sama Allah di ummul kitab. Alhamdulillah, Allah yang menciptakan kamu dari kamu nggak ada, terus ada dan adanya jadi manusia.
manusia. Sedangkan manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Nah, anak Adam, keturunan Nabi Adam itu yang paling mulia, yang aku paling muliakan, kata Allah. Dan juga ciptaan manusia ini yang paling sempurna. Surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia pada ciptaan yang paling indah, paling bagus. Gak ada yang ciptaan Allah sebagus manusia, gak ada. Fasawwa ja'alaka mustawiyal khilqa. Allah menjadikan kamu pas ciptaannya, serasi, seukuran, tepat. Salimal a'dha, tubuhnya sehat, selamat. Tangan kanan sama kiri sama. Coba ente bayangkan tangan kanan 2 meter, tangan kiri segini. Bingung itu? Ya gak? Nyetir mobil mungkin ini ya gak? Pas. Mata kanan sama mata kiri dibuat pas. Gak terlalu begini atau gak terlalu ke belakang. Pas. Antara mata ke hidung, hidung ke bibir, bibir ke dagu. Insya Allah. Allah juga akan ada alis, ada bulu mata, ada rambut. Oh, perempuan rambutnya panjang. Itu semuanya ciptaan Allah, yang ngepaskan Allah, bukan kamu yang ngepasin. Gak ada orang tua manten anyar malam pertama, Dek, pengen anak model apa? Gak ada gitu. Pengen sing pripatnya kayak apa? Pengen yang kupingnya kayak apa? Gak bisa. Kamu bayangin kayak apa? Ya, kamu mau bikin kayak apa? Ini bukan game. Ya. Ini bukan arsitek. Bayi ini memang ciptaan Allah asli. Walaupun kamu arsitek, kamu bisa bangun bangunan sebagus apapun, tapi kamu gak bisa nyiptain bayi kamu itu sesuai gambar kamu, sesuai desain kamu. Gak bisa. Allah. Kadang-kadang itu gak persis bapak ibunya, persis Pak Dini. Allah yang betul. Ini kok gak persis bapak ibunya, Pak Dini. Ini kok gak persis bapak ibunya, Pak Dini harus baik. Jadi Allah menciptakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dituliskan sama Allah. Gak bisa kamu bayangkan anak kamu seperti apa, kamu bakalnya seperti apa juga kamu gak tahu. Pas. Fa'adalak bitakhfif wa tashdid. Bisa kamu baca fa'adalak dalam qiraat yang lain begitu, tapi dalam qiraat yang kita baca fa'adalak, gak pakai tashdid. Yang kita baca fa'adalak, tapi dalam qiraat yang lain tashdid. Fa'adalak. Ja'alaka mu'tadilal khalqi munasibal 'adha laysat yad aw rijl atwal minal ukhra. Kakinya dijadikan pas, kanan kiri, jenggot jalannya enak, ada jari-jarinya. Nanti bayangkan gak punya jari gimana. Tangan kanan kiri juga pas, ada jari-jarinya, jarinya 10. Pas. Allah ciptakan pas. Nah, kalau ada orang yang tidak seperti itu gimana, Habib? Itu cobaan buat dia. Itu ujian buat dia. Kenapa? Tidak seperti yang lain. Mungkin itu bisa menaikkan derajat dia, bisa menjadi pelebur dosanya dia. Kan kita nggak tahu. Cobaan manusia itu beda-beda. Kalau cobaannya dalam tubuh fisik, itu cobaan dari Allah yang berat. Kalau cobaannya berat, berarti apa? Pahalanya juga kelas berat, ya. Pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak wali itu, maaf, buta. Banyak. Kita lihat sejarah, wali-wali yang buta matanya itu banyak. Mata zahirnya buta banyak. Di antaranya
Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibul Ratib. Habib Abdullah Al-Haddad itu yang memiliki Ratib Haddad, itu beliau matanya buta dari kecil, tapi mata batinnya lebih tajam dari mata kita yang bisa lihat. Dikasih sama Allah ganti mata batin, jadi wali. Ada basar, ada basirah. Basar itu ini mata ini basar. Anda lihat ini pakai basar. Tapi kalau Habib Abdullah, basarnya nggak lihat, tapi basirahnya, mata batinnya bisa tembus sampai hatinya ente. Tahu apa yang ente batin, tahu apa yang bakal ente batin tahu. Itu para wali yang punya apa? Basirah. Jadi basirah ini tingkatannya lebih tinggi dari basar. Kalau basar sebatas zahir yang kelihatan, itu pun ada batasnya. Anda lihat 1 kilometer tidak bisa basar, tapi basirah luar kota bisa kelihatan, luar negeri bisa kelihatan. Tahu basirah, itu basirah, mata batin. Ada satu cerita, Kiai Hamid Pasuruan. Siapa yang tidak kenal Mbah Hamid Pasuruan? Wali, kiai yang luar biasa Mbah Hamid. Sering ketemu Sayyidina Al-Khadir alaihissalam. Mbah Hamid wali. Mbah Hamid ini muridnya Habib Ja'far bin Syekh Al-Segaf Pasuruan. Mbah Hamid ini sangat hormat sama Habib Ja'far. Kenapa? Karena yang jadikan Mbah Hamid wali itu Habib Ja'far. Hebat, luar biasa Mbah Hamid ini, pecinta Habib Ja'far luar biasa. Di zaman itu juga ada wali yang lain, namanya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Mbah As'ad, dua-duanya tokoh NU. Mbah Hamid, Mbah As'ad. Mbah As'ad ini di Situbondo Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan, Mbah As'ad Situbondo. Pasuruan Situbondo itu 5 jam atau 6 jam, tergantung macet enggaknya. Biasanya banyak truk-truk lewat situ dari Banyuwangi. Jauh ya, jauh, 5 jam 6 jam. Mbah As'ad itu pernah suatu saat bilang sama muridnya, saya kok kangen ya sama Mbah Hamid. Saya kangen sama Kiai Hamid. Subhanallah, gak lama datang Kiai Hamid. Kiai Hamidnya datang, datang. Masya Allah, Mbah Hamid. Salaman, rangkulan. Masya Allah, Mbah As'ad bilang ini, Masya Allah, telinganya jenengan ini sakti, kok denger saya kangen. Kata Mbah Hamid, lu saktian lisannya jenengan kok bisa sampai kuping saya. Sakti-saktian model sama-sama saling memuji. Yang satu muji kupingnya kok kerungu ya, sampai Pasuruan. Yang satu yang Mbah Hamid bilang, lisannya jenengan ini lebih sakti, kok bisa sampai kuping saya, denger sampai Pasuruan. Masya Allah. Wali-wali dulu tidak pakai telepon ya, ngomong terus tekan ngono. Perjalanannya juga enggak seperti kita jalan tol kalah. Jalan tol masih ada perlu waktu. Beliau sudah perlu jalan tol sudah. Basirah, itu basirah. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apapun. Jadi Allah menciptakan kamu dalam bentuk apapun, masya yang Allah kehendaki. Rakabat, Allah akan menyusun kamu, Allah akan membentuk kamu. Terserah Allah. Dalam bentuk apapun Allah akan menciptakan kamu. Allah membuat kamu laki-laki,
Allah membuat kamu perempuan, Allah mau membuat kamu matanya belolok, sipit, membuat hidung kamu lubangnya besar, kecil, membuat bibir kamu begini, membuat tubuh kamu tinggi, pendek, gendut, kurus, semuanya terserah Allah. Allah mau buat seperti apa, terserah Allah. Masya'a rakabak. Makanya Nabi Muhammad itu beliau bersabda, Allah melaknat orang yang merubah bentuk ciptaannya. Haram hukumnya merubah ciptaan Allah. Contoh, dia laki-laki pengen jadi perempuan, kemaluannya dipotong diganti kemaluan perempuan, itu dilaknat sama Allah. Sampai dia mati tak bakal dapat rahmat Allah itu. Dilaknat sama Allah. Kenapa? Gak terima sama pemberian Allah, gak terima sama ini. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Gak terima sama ini dia. Dikasih lagi jadi laki-laki, ya sudah laki-laki ya. Perempuan ya perempuan, oh sudah. Apalagi yang gak jelas, rak lanang rak wedok. Nah, sudah. Yang berubah hidungnya tidak mancung, dimancungkan, itu dilaknat semua itu. Jangan deh, artis-artis biasanya itu. Jangan sih, lo nggak seneng, kayak kamu nggak terima gitu loh. Tapi kita keirong ini kok berubah, kan begitu. Kamu di dunia bebas, oh bisa, mau operasi punya uang bisa aja. Di akhirat nanti nggak bisa apa-apa deh. Udah. Seperti di akhir ayat surat ini, wal amru yauma idzil lillah. Kamu nanti di akhirat sudah gak punya wewenang apa-apa. Di dunia kamu bisa berubah-ubah, punya duit, bisa pakai duit kamu. Tapi nanti di akhirat kamu gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Matanya dirubah, hidungnya dirubah, bibirnya dirubah. Malah yang jempol sikilnya dirubah, jempol kakinya dioperasi ada, dirubah biar jadi jempolnya tuh lucu. So pengen belok jempol. Nah, merubah ciptaan Allah itu nggak boleh. Makanya perempuan yang merubah bentuk alisnya itu dilaknat juga. La'anallahul mutanammisat, kata Nabi. Allah melaknat wanita-wanita yang merubah bentuk apa? Alisnya. Nah, dobat ini, waduh. Ye. Kecuali yang sudah bersuami. Nah, dengan izin suaminya. Yang belum bersuami, nggak boleh. Sama sekali tidak boleh. Yang sudah bersuami ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama menyatakan tetap haram, tidak boleh. Pendapat yang kedua boleh dengan izin suami, nggak apa-apa. Sama kayak semir hitam, rambut sudah berubah, disemir hitam, haram hukumnya. Laki-laki perempuan haram, karena uban itu cahaya dari Allah. Kata Nabi, uban itu bisa menjauhkan kamu dari api neraka. Kok malah mau hilangi? Ubannya dicabut, ubannya diwarna hitam. Kalau warna merah itu sunnah Nabi. Ya, Umar bin Hafid merah. Itu pakai pacar, bukan disemir, semir anak pang, bukan. Itu pakai pacar, pakai henna. Henna ada khusus. Merah, Muhammad al-Haddad. Ya. Kecuali istri yang berubah disemir hitam dengan izin suami, ada pendapat yang memperbolehkan. Imam Romli dalam Ghayatul Bayan perbolehkan. Jadi merubah ciptaan Allah intinya itu tidak diperkenankan, dilaknat
sama Allah. Dilaknat. Kecuali ente sakit, giginya nggak rata, sehingga giginya nyucuk-nyucuk, gusinya sering berdarah, dibel, nggak apa. Kenapa? Ada udzur. Misalnya apa lagi? Mau balik apa jarinya atau tangannya atau apa nggak pas, dioperasi biar pas, nggak apa, karena ada udzur. Tapi kalau sudah pas, sudah punya hidung, hidungnya dimancungkan, itu nggak boleh. Ya, kecuali nggak punya hidung, terus dikasih hidung, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah punya hidung, dipanjangkan, nggak boleh. Jadi perubah ciptaan Allah dilaknat, haram. Kenapa? Tidak kehendak Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Baik dong? Jelas dong? Jelas dong? Paham? Kalla. Sekali lagi tidak. Bal tukadzibun, akan tetapi kalian mendustakan. Hei orang-orang kafir, kafir Makkah saat itu. Hei orang-orang kafir Makkah saat itu. Tapi kalian mendustakan bidi, dengan hari pembalasan. Hari pembalasan itu kapan? Hari kiamat. Hari kiamat itu bisa dinamakan Yaumul Qiyamah, bisa dinamakan Yaumul Jaza, bisa dinamakan Yaumul Din. Makanya di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah sang pemilik hari pembalasan, hari kiamat. Yang memiliki hari kiamat cuma Allah, gak ada yang lain. Kalian gak percaya sama hari pembalasan, mendustakan bidin dengan hari pembalasan. Dengan pembalasan itu Allah akan balas semua amal baik atau buruk. Gak percaya kalian. Padahal wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan, memberikan hafizin, malaikat yang menjaga kalian. Minal malaikah li'amalikum, Allah sudah memberikan kalian malaikat yang menjaga kalian, mengawasi kalian. Bukan cuma Allah yang mengawasi, malaikat juga mengawasi. Malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib Atid itu ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama, malaikat Raqib Atid yang namanya Raqib Atid, yang nyatet di kanan kebaikan namanya Raqib Atid, yang nyatet di kiri nyatet dosa namanya juga Raqib Atid. Ibarat kayak ente namanya double, misalnya namanya ente misalnya namanya Muhammad Fatih, nah kan dua, Muhammad Fatih. Namanya dua ini, Raqib Atid, namanya Raqib Atid. Kayak anak namanya dua, Muhammad Idrus. Dua, Muhammad dan Idrus, jadi satu orang, Muhammad Idrus. Gitu. Raqib Atid, pendapat yang pertama, ya namanya malaikat itu yang nyatet pahala sama dosa, ya namanya Raqib Atid. Gitu. Pendapat yang kedua menyatakan Raqib itu yang nyatet pahala, Atid itu yang nyatet dosa. Jadi dua itu. Yang nyatet pahala namanya Raqib, yang nyatet dosa namanya Atid. Tapi pendapat pertama tetap kanan ada, kiri ada, tetap ada. Beda pendapat lagi ulama pembahasan lain. Raqib Atid ini apakah 24 jam dua itu, atau ada shift-shiftnya? Kayak pabrik
perusahaan itu kan biasanya ada satpamnya, sip-sipan gitu kan ya. Nah, raqib atid ini apakah 24 jam yaitu toh orangnya, malaikatnya, atau ada sip-sipannya? Ada beda pendapat. Pendapat pertama menyatakan yaitu 24 jam sampai kamu mati yaitu. Pendapat yang kedua menyatakan itsnan bil-lail wa itsnan bin-nahar. Yang malam dua sip malam raqib atid, terus nanti pagi siang sip lain ganti lagi. Ini 2 kali sip-sipan. Siang malaikat raqib atid yang A dan B, yang malam malaikat raqib atid C dan D gitu. Biar apa? Beda gitu loh, matrus biar beda, detail, pembahasannya detail. Jadi lebih mengena detail. Mana tadi? Sip malam sama sip siang. Terus ada lagi pembahasan lain, beda pendapat lagi. Malaikat raqib atid ini buat sedunia. Apa setiap orang itu dua. Itu beda pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan raqib atid itu ya 2 tok. Tapi 2 ini semuanya bisa dicatat sama dia, saking hebatnya. Jadi dari 2 raqib atid ini, raqib atid dan raqib atid ini, itu yang nyatet saya, nyatet Habib Abu Bakar, nyatet ini semuanya. Sedunia yang nyatet ya 2 ini tok. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tiap orang 2. Anak 2, Abu Bakar 2, Fatil 2, Fatih 2, semuanya 2. Baik dong? Nah, itu tentang raqib atid ya. Nah, mereka adalah kiraman, mulia. Malaikat penjaga ini, yang nyatat ini, raqib atid ini mulia. Allah, mulia di sisi Allah. Karena gak pernah berbuat dosa, gak pernah salah. Katibin laha, mencatat apa? Pahala dan dosa. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamun, mereka malaikat ini yang kiraman katibin hafizin ini, mereka tahu apa yang kalian perbuat. Kalian berbuat apa? Catat pahala ya pahala, sekecil apapun, walaupun lebih kecil dari debu, dicatat. Beda kalau timbangan dagangan, ente naruh 5 butir debu, kira-kira ngefek nggak? Timbangannya nggak ngefek. Tapi kalau timbangan Allah, mizan nanti di hari kiamat, walaupun lebih kecil dari 1 butir debu, itu ngefek, ngaruh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun, sekecil biji atom, lebih kecil dari debu, akan ngaruh nanti di mizan kamu, di timbangan kamu. Itu timbangan Allah, beda sama timbangan kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Kalian berbuat apa sekecil apapun, ngerti? Nah, ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada murid bertanya kepada Sufyan, Imam Sufyan, bukan Rasulullah. Ini disebutkan di tafsir Al-Qurtubi. Ada orang bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai Imam. Imam Sufyan ini mujtahid ya. Wahai Imam, bagaimana malaikat raqib atid bisa tahu dengan batin kita? Kan kata Nabi, kalau orang niat kebaikan di
dia sudah dapat pahala walaupun belum mengerjakannya, ya kan? Jadi kok bisa tahu? Padahal kan Allah berfirman, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian sudah perbuat. Yang kalian lagi perbuat, kalian sudah berbuat, malaikat Raqib Atid tahu. Dan sekarang kalau belum diperbuat, kalau baru diniatkan di dalam hati, kok bisa Raqib Atid tahu? Kata Imam Sufyan, iya. Karena Raqib Atid itu diberi sama Allah panca indera, yang mana panca inderanya ini luar biasa. Kalau orang yang ditugasi sama Allah, Raqib Atid ditugasi sama si fulan ini, si fulan niat baik itu tercium bau misik. Jadi semerbak dari niat baiknya itu bau misik, sehingga Raqib Atid catat niat baik. Tapi kalau niat dosa, berbuat dosa, kerentek, azam mau berbuat dosa, bau busuk, bau bangkai. Alhamdulillah enak. Ini mesti pengen sesuatu yang enak. Catat. Jadi tahunya dari panca indera khusus dari Allah. Jadi bau misik berarti niat baik, bau bangkai berarti mau niat buruk. Raqib Atid tahu, dikasih keistimewaan sama Allah tahu. Nah, ini hebatnya ya Raqib dan Atid. Nah, Raqib Atid ini tidak bersama kita dalam dua hal. Dalam dua hal ini dia tidak mau sama kita. Pertama, ketika kita di kamar mandi, Raqib Atid tidak ikut-ikut masuk, ikut nongkrong bareng, enggak. Ketika kita masuk kamar mandi, Raqib Atid tunggu di luar. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu apa? Kan dijuluki man istahyat minhu malaikatur rahman. Malaikat aja malu izin sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kalau mau masuk kamar mandi, gelar sorbannya di luar, mempersilahkan Raqib Atid, saya mau masuk kamar mandi ya. Raqib Atid monggo duduk sini dulu. Mau praktekno orang apa. Ya. Jadi dari malunya Sayyidina Utsman, nah kayak kita kadang-kadang masuk kamar mandi udah baca doa, wes sudah masuk. Buka pakaian wes asal buka, nggak baca doa. Sayyidina Utsman kok doa, mempersilahkan. Sorbane di depan kamar mandi. Malaikat Raqib Atid, saya mau buang air, jangan ikut ya, duduk sini. Dipersilahkan duduk di gelar nongloso ya, malaikatnya. Nah gimana malaikat tidak sungkan sama Sayyidina Utsman? Lawang kayak begini Sayyidina Utsman, luar biasanya. Malaikat dihormati sampai seperti itu. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Sayyidina Utsman bin Affan Dzun-Nurain. Nah, ketika di kamar mandi tidak ikut. Makanya kamar mandi ini goni setan, goni jin, ya kan? Malaikat tidak seneng kalau mandi. Bau-bau itu tidak seneng. Ente kalau bau, malaikat tidak seneng dekat sama ente. Makanya Nabi Muhammad itu tidak makan berambang, bawang, jengkol, pete, enggak. Yang menimbulkan bau nggak enak itu Nabi nggak mengkonsumsi. Kenapa? Nabi itu hubungannya sama malaikat terus. Malaikat itu bau dikit nggak seneng. Jadi ente kalau mau banyak malaikat deketi ente, bukhuri terus rumahnya ente, pakai minyak wangi terus, ket malaikat sama ente, wangi, cedai ya. Tapi kalau ente bau, lah males, bau. Tak mau malaikat dekat sama ente. Makanya malaikat tidak mau masuk kamar mandi, tempat kotor. Malaikat tidak mau. Memang malaikat diciptakan Allah bersih, wangi, gitu, bersih, wangi. Makanya di majelis-majelis itu biasanya bukhur, ya kan, dupa. Kenapa? Biar malaikatnya kerasan. Ya ini mabuk keringet, malaikatnya wegah mulai. Makanya dikasih bukhur. Biar apa? Malaikatnya ikut datang ke majelisnya rame. Ini wangi. Ini rumah beli wangi, ajak semuanya diajak majelis, gitu. Yang kedua, ketika hubungan intim suami istri, malaikat
Monggo, tak betul sih. Malaikat raqib atidnya minggir dulu. Dua ini malaikat raqib atid nggak mendekat di dalam dua hal ini. Ya. Pertanyaannya, ada perbedaan pendapat. Apakah orang kafir itu ada raqib atidnya? Orang kafir ya, pokoknya non muslim. Apakah ada raqib atidnya? Pendapat pertama menyatakan tidak ada. Kenapa? Ya sing dicatat apa? Kan tiap detiknya dia dosa terus itu. Kafir. Menyekutukan Allah, gak percaya sama Allah, gak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Yesus setiap detiknya sudah dosa terus. Yesus jelas rokoknya gitu. Nah kalau dia mu'alaf, baru ada raqib atid yang ke dia. Nah, si wis muslim ini catat. Itu pendapat yang pertama. Ini apa? Nyatat apa? Oh jelas. Kan sudah jelas. Buat apa? Dicatat tadi. Dalilnya apa? Surat Ar-Rahman. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang yang mujrim itu, orang yang banyak kekufuran itu sudah kelihatan. Ciri-cirinya sudah tahu, tidak perlu raqib atid nyatet, ciri-cirinya jelas. Nanti di akhirat akan kelihatan ciri-ciri orang kafir itu. Nah, pendapat yang berikutnya, kalau ikut ayat yang ini, firman Allah yang ini di surat Al-Infitar ini, berarti orang kafir juga ada raqib atidnya. Juga ada raqib atidnya kalau mengikuti dalil yang di surat Al-Infitar ini. Kenapa? Ketika Allah menyatakan orang kafir Mekah dusta, dan Allah kemudian menyatakan kalian itu ada yang jaga, ada yang nyatet. Berarti kenapa? Ada yang nyatet. Berarti ada malaikat raqib atidnya kalau sesuai dalil di firman Allah yang di surat Al-Infitar ini. Ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Nah pertanyaannya lagi, pertanyaan terus ya, biar tidak tanya. Jadi kasih pertanyaan terus. Lah kalau orang kafir ada raqib atidnya, nah raqib atid yang nyatet pahala terus nganggur berarti, ya kan nggak punya pahala orang kafir itu. Sedekah nggak dapat pahala, wakaf nggak dapat pahala, nyantuni anak yatim nggak dapat pahala. Kafir syaratnya pahala itu awal apa? Syahadat muslim, Islam. Syarat pahala itu Islam. Lalu orang kafir mau baiknya kayak apa, itu tetap nggak ada pahalanya. Nah nanti kalau dia mu'alaf, langsung otomatis itu. Dulu pernah sedekah berapa miliar, pernah wakaf berapa miliar, pernah nyantuni anak yatim berapa miliar, pernah wakaf tanah berapa hektar, langsung raqib atid nyatet, seret dapat pahala semua. Tapi kalau dia nggak mu'alaf, nggak Islam, sampai mati dia kafir, ya nggak ada pahalanya sama sekali. Nah terus raqib atid yang nyatet pahala itu tugasnya apa? Nah, jawabannya, tugasnya adalah menjadi saksi. Menjadi apa? Saksi. Jadi malaikat raqib atid itu nggak sembarangan. Setiap mau nyatet pahala atau dosa, tanya sama temennya. Misal ada fulan, dia berbuat dosa. Raqib atid yang nyatet dosa ini tanya sama temennya yang kanan, catat burai, catat. Nah, melakukan pahala. Yang kanan tanya sama yang kiri, catat nggak ini? Catat. Aku saksi nih. Ya, catat. Jadi begitu. Jadi setiap mau menyatet dosanya orang kafir ini, raqib atid yang kiri, itu tanya sama yang kanan dulu, catat. Itu terus, tanya terus. Jadi setiap melakukan dosa dicatat, yang kanan sebagai saksi. Tugasnya jadi saksi. Paham tuh? Jelas tuh? Wallahu a'lam bishawab.